membawa makanan dari di mulutnya dan hendak menyuapi anak-anak Raja Wali itu. Begitulah kami, bagaimana Jehovah memberikan makanan kepada kami, bukan lewat apapun, tapi dari mulutnya kepada mulut kami. Tidak ada perantaraan yang lain Tuhan. Oh Bapa, tidak ada sistem, tidak ada organisasi, tidak ada kekuatan negara. Oh sehingga makanan sampai kepada kami. Sehingga penyembahan kami lakukan dan lain sebagainya. Tetapi ini di tengah-tengah kami tidak ada kuasa lain selain Kristus Yesus. Selain firman Allah, selain kebangkitan Tuhan, selain janji Tuhan, selain kemenangan Tuhan. Dia berkata, di mana aku berada, di situlah kami mengklaim. Sudah kami memakan firman-Mu Tuhan, dengan rendah hati kami bisa berkata, di mana kami berada Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Kiranya firman-Mu Engkau genapkan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau mengenakan nama-Mu kepada bagian kami, kepada kami semuanya, bagian-bagian daripada tubuh-Mu. Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena kami datang selalu ingin mengandalkan nama-Mu, mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan pikiran dan hikmat-Mu. Bagaimana kami di sini tidak dipengaruhi dengan jumlah, tidak dipengaruhi dengan kemewahan, kekayaan, tetapi kami mau dipengaruhi oleh firman Allah. Kami ingin dipengaruhi sesuatu yang dari sorga, yang datang dari sorga. Pengertian-pengertian yang jelas, hidup yang berpengertian, bagaimana hidup sebagai umat Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, hidup setia, tahu, senantiasa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kiranya Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Engkau mengilhami firman-Mu kepada kami. Terlebih kepada hamba-Mu, kuduskan Tuhan. Dalam segala sesuatu keberadaan, Engkau tahu Tuhan, bahwa pelayanan ini bukanlah kekuatan kami. Pelayanan ini adalah milik-Mu. Engkau yang sudah mengumpulkan kami. Maka kami percaya Engkau yang akan terus memimpin dan memberi sukacita dan memberikan Tuhan kemenangan-kemenangan dalam segala hal. Tuhan, di hari-hari ini bahwa kami sama seperti di zamannya Nuh, bagaimana betapa sulitnya orang untuk menaati setiap firman demi firman Tuhan. Dan Nuh di sana berkata bahwa penghakiman akan segera tiba. Oh, bahwa air bah akan datang, hujan akan turun. Demikianlah hari-hari ini. Nabi-Mu berkata bahwa gempa mega akan terjadi, bahwa api akan turun, bahwa bom atom nuklir akan menerjang dunia ini. Api akan menghanguskan, dan membuat segala sesuatu menjadi debu. Sedang dalam perjalanan. Perang dunia ketiga sedang dalam perjalanan. Sebab minornya sudah ditunjukkan. Perang di mana-mana. Dan hari ini Rusia, komunis itu yang ada di tanganmu itu untuk menghancurkan segala penyembahan yang najis yang tidak datang daripadamu itu. Seluruh ketidakpercayaan, tradisi spiritual, religius itu akan dihanguskan dari muka bumi ini. Sebab bumi ini akan dimurnikan dan akan diberikan kepada anak-anak Allah, laki-laki dan perempuan, seperti dulunya kepada Adam, sebelum ada dosa. Dan dosa akan disingkirkan dan akan dihanguskan, dilenyapkan oleh Tuhan. Oh Bapa yang baik, dan kami tahu hari-harinya sudah dekat. Sebelum itu terjadi, maka firman demi firman, peringatan demi peringatan, oh Tuhan, segala sesuatunya, elemen-elemen yang membuat kami akan tiba di teofani kami, sedang dikumandangkan, sedang disejajarkan kepada hidup kami. Dan hari-hari ini, Tuhan, lewat tekanan demi tekanan, Tuhan ingin melihat hak kami berkemenangan. Lewat permasalahan-permasalahan, bahkan lewat hidup sehari-hari, Tuhan ingin melihat, bahkan kami ingin melihat kemenangan kami di dalam Kristus Yesus. Sebab matahari sudah terbit, sebab maut sudah dikalahkan, sebab Yesus sudah bangkit, bahkan dia naik, bahkan dia turun, bahkan dia datang mengklaim kami lewat pembukaan ke-7 meterai. Dia menyatakan rahasianya kepada mempelai wanitanya. Dia berkata, setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Engkau akan bersama-sama denganku untuk memerintah dengan aku. Oh terima kasih Bapa yang baik, mulialah Engkau.
akan janji-janjimu itu, dan kami tahu itulah yang dikatakan nabimu, dan kami itulah yang kami perkatakan seperti Mika memperkatakannya. Demikianlah kami memperkatakan itu, dan kami tidak memperkatakan yang lain selain bahwa murka Allah, penghakiman sedang dalam perjalanan. Tetapi umat Tuhan harus diangkat naik seperti Asnat disuruh oleh Yusuf. Oh Tuhan, pergi kembali ke istana itu sebelum dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya yang 144 itu di akhir zaman ini. Mesias, di dalam masa hari raya pendamaian itu, misteri juga hari raya sangkakala itu, dia akan menyatakan dirinya kepada bangsa pilihannya, kepada saudara-saudaranya itu, Yahudi itu Tuhan. Tetapi kami adalah mempelai wanitamu, pasanganmu Tuhan. Engkau akan menyingkirkan, Engkau akan membawa kami Tuhan ke perjamuan kawin malam anak domba itu. Terima kasih Tuhan, semangati kami. Begitu juga kami menyemangati diri kami, karena Engkau adalah firman, dan firman ada pada kami. Itulah yang menyemangati kami, itulah yang membuat kami bangkit, berjalan terus walaupun banyak letih Tuhan, banyak rintangan, tantangan. Kami harus teruskan perjalanan ini sampai akan tiba di balik gunung itu. Di sanalah Tuhan tempat yang Kau sediakan kepada kami, suatu tempat yang berlimpah susu dan madu itu. Terima kasih Bapa yang baik, mulialah Engkau. Perlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk menghadapi hari-hari esok Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, berkati kami, berikan firman-Mu ke dalam lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya terucap dan suara terdengar. Firman digenapi, iman timbul karena pendengaran akan firman. Dan kekuatan-kekuatan yang supranatural datang memenuhi seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, langsung kepada firman Tuhan. Sebelum saudara saya persilahkan untuk duduk. Haleluya. Kita kemarin sudah ke Matius. Kita sudah ke Matius 18, ke Matius 13 kemarin. Kemudian melompat ke Matius 27, langsung ke Matius 28, dan kita melihat pola contoh itu dulu sudah dilihat oleh Ayub sebelum Yesus katakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin. Ayub sudah melihat bahwa penebusnya hidup yaitu Kristus. Amin. Di Ayub 19 ayat 25. Haleluya. Juga di Ayub 14 bagaimana derita itu datang. Haleluya. Nah, lihat, maka saya rindu kita ke Markus 16 ayat 1 sampai 7. Kemudian kita akan ke Wahyu. Haleluya. Firman Tuhan, Markus 16 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya bacakan. Markus 16 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus yang adalah ibu Yesus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kemudian, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, haleluya, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lihat, karena batu itu terlalu besar, bahkan bagi mungkin laki-laki yang memiliki tubuh 180 cm mungkin tingginya. Ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Haleluya. Ia tidak ada di sini. Ayat 7 sampai seterusnya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lihat ayat seterusnya. Aku, Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Lihat itu. Aku, Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi banyak orang hanya saudara sekutu dalam kesenangan. Anda paham itu? Ya, itu yang sering. Tetapi tidak seperti itu Alkitab tuliskan. Apalagi Nabi ajarkan bahwa Yohanes adalah perlambang mempelai wanita. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Dilihat. Apa artinya itu? Pengasingan. Amin. Itu adalah tempat pengasingan. Dan tempat pengasingan itu tidak enak. Tempat pengungsian dan pengasingan ini tidak enak. Amin. Jadi orang sering berpikir kalau keinginannya, pengasingannya adalah tempat yang enak. Nah, seperti itu. Tidak bisa mendapatkan wahyu di tempat yang senang-senang. Gak pernah bisa itu. Jangan pernah Anda memiliki pemahaman yang seperti itu. Mendapatkan pewahyuan, amin, mendapatkan firman di tempat yang senang-senang, tempat pesta-pesta, hura-hura, shopping, belanja-belanja, menghabiskan uang, rakus, ingin bagaimana orang berpakaian, begitu dia berpakaian. Anda paham itu? Bagaimana orang punya ini, begitu dia. Oh, tidak ada pewahyuan di situ. Itu kedagingan itu. Karena pewahyuan selalu datang karena orang sudah melewati pencobaan, melewati tantangan, melewati derita oleh karena Tuhan. Anda paham itu? Nah, dan selalu berpikiran positif. Amin. Seorang yang selalu berpikiran positif terhadap hidupnya. Ketika datang persoalan, ketika datang derita, dia tidak mempersalahkan siapapun, apalagi mempersalahkan dirinya. Amin. Dia tahu bahwa itu datang dan dia harus berwaspada dan berhati-hati bahwa segala sesuatu yang kebetulan. Amin. Mengingat justru di dalam kelemahanmu lah, justru di dalam deritamu lah, justru di dalam tekanan lah. Amin. Tidak persoalkan, tidak perlu disalahkan. Harus melihat bahwa Tuhan sedang menghampiri hidup kita. Amin. Tuhan sedang menghampiri hidup kita. Tuhan tidak bisa mempercayakan satu kalau kita tidak diuji. Gak ada itu. Seseorang harus diuji dulu. Amin. Haleluya. Mana mungkin hal yang lebih besar, sedangkan sedikit persoalan saja sudah membuat dia berkecil hati. Dia berkecil besar. Amin.
tidak berjiwa besar, tapi kerdil, suka mempersalahkan keadaan, dan lain sebagainya. Oh, enggak seperti itu lagi anak-anak Allah. Amin. Jadi aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus di pulau Patmos, di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena apa? Firman Allah. Jadi Anda diasingkan dari dunia ini, amin, ke suatu tempat di mana Anda dibawa kepada pengujian karena firman Allah. Karena firman Tuhan dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, lihat. Jadi kenapa ini? Kita harus tahu. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dunia tidak dapat membuktikan, bahkan mengatakan Yesus tidak bangkit. Amin. Bahkan kekristenan hanya lip service. Berkata Yesus bangkit dan memperingati Paskah, hanya lip service. Tetapi tidak nyata lewat hidup mereka. Kalau Yesus hidup, maka dia tidak akan gagal akan firman-Nya. Kalau Yesus hidup, dia tidak akan lupa akan janjinya. Kalau Yesus hidup, dia tidak akan lupa kepada perkataannya di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Terutama di kitab Wahyu yang adalah kitab yang berhubungan dengan yaitu kedatangan Tuhan, yang berhubungan dengan pengangkatan, yang berhubungan dengan mempelai wanita diangkat naik ke perjamuan kawin, teman-teman. Maka itu adalah berkaitan dengan kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu yang dijanjikan ini harus digenapkan Tuhan. Amin. Maka siapa yang menggenapkan itu? Kalau bukan Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa menggenapkan kalau dia mati? Tetapi dia hidup, maka dia akan menggenapkan firman-Nya dan sedang digenapkan. Amin. Lihat, dan firman selalu datang kepada Nabi. Bagaimana firman digenapkan, maka firman harus datang kepada Nabi, dan firman adalah Tuhan, amin, satu dengan nabinya, amin, untuk membukakan, untuk menggenapkan, untuk menyingkapkan firman demi firman, terhubung dengan di akhir zaman. Itulah kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu identik dengan mempelai wanita. Amin. Haleluya. Lihat bahwa kitab Wahyu identik sangat berkaitan dengan mempelai wanita. Karena itu adalah menampilkan Kristus mempelai pria sorgawi. Sehingga mempelai wanita mengenali pasangannya. Itulah ketika kitab Wahyu digenapkan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Tuhan. Amin. Ya, dikuasai oleh Roh Allah. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara. Roh tidak kelihatan. Amin. Tetapi terdengar suara. Berarti dia harus mendapatkan oknum. Anda paham itu? Roh tak terlihat, tapi ada suara, berarti harus ada oknum. Karena tidak mungkin suara terdengar kalau tidak ada oknum yang bersuara. Haleluya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Tuhan, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Oh, itu sangat keras berarti. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Kepada umat Tuhan di sepanjang zaman-zaman gereja. Itu artinya. Ke seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman-zaman gereja. Jadi firman ini menjadi nubuat, tapi penggenapannya itu membutuhkan zaman demi zaman. Amin, waktu demi waktu. Haleluya, karena ketika firman ini datang kepada Yohanes, nas-nas yang berikut-berikutnya, amin, pasal-pasal yang berikutnya, itu
tidak didapati digenapkan di zaman-zaman itu. Amin. Tetapi dibacakan. Tetapi penggenapannya tidak datang kepada mereka serta-merta. Anda paham itu? Justru dilihat dari tahun-tahun, abad-abad yang berikutnya. Lihat, melalui tampilnya Nabi di akhir zaman menjelaskan firman demi firman dari ayat, dari dari pasal demi pasal, pasal demi pasal nubuatan itu tergena, dan terutama di akhir zaman, yaitu zaman Laodikia. Akhir zaman yaitu akhir dari zaman Laodikia. Haleluya. Ada yang sangat spesial yang digenapkan Tuhan di sana. Yaitu Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Demi tampilnya ayat 8 sampai 11. Haleluya. Nah, saya ingin kembali ke hal-hal di mana bagaimana Tuhan sudah setia kepada firman-Nya, setia kepada setiap perkataannya, nubuatannya. Dan saya sudah mulai di Matius 13. Di bawah kolong langit ini, apa yang sudah difirmankan Tuhan, maka jadi. Amin. Apa yang diucapkan oleh Tuhan, maka jadi. Haleluya. Seorang yang meninggalkan firman-Nya dan seluruh bagian dari firman-Nya, terbukti bahwa di zaman ini dia turun. Haleluya. Demi penguatan atau demi menguatkan dan menyatakan apa yang sudah dikatakannya, dia nyatakan. Bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu. Dan semua bagian daripada firman-Nya yang sudah ada dulunya di dalam pikiran Elohim, di dalam pikiran Jehovah, tidak akan ditinggalkannya. Yang diekspresikannya di bumi ini. Karena dia harus ambil itu sebelum bumi dimurnikan. Sebelum setiap perbuatan kedurhakaan dihakimi. Maka milik kepunyaannya harus dibawa pergi. Jadi itulah janji Tuhan. Sama seperti matahari, lihat, terbit sesudah datang kegelapan. Kegelapan itu meliputi bumi. Amin. Haleluya. Tetapi terang datang menyinarinya. Dan selalu seperti itu. Sampai suatu saat tidak akan ada lagi kegelapan. Amin. Sampai suatu saat tidak ada lagi kegelapan. Seperti yang dijanjikan di milenium. Di sana tidak akan ada lagi kegelapan. Amin. Yang ada hanyalah terang. Amin. Yang ada hanyalah terang. Dan Kristus Yesuslah yang menjadi penerang di zaman itu. Haleluya. Karena kita tidak perlu tidur. Sehingga seseorang membutuhkan diga dobotari. Ajam pigaon. Amin. Halo jaiba. Ada yang istirahat tiba. Tidak ada istirahat di sana. Haleluya. Karena kita sudah mengenakan tubuh seperti tubuhnya Tuhan. Amin. Memiliki teofani dan menyatu dengan tubuh kemuliaan. Semuanya menjadi satu dengan gambar tubuh terestrial. Gambar kita adalah tubuh terestrial ini. Tapi kualitasnya teofani dan kemuliaan. Anda paham itu? Jadi foto saya di milenium dan di langit baru dan bumi baru ya seperti ini. Amin. Sehingga saudara tidak sulit mencari saya. Kita hari-hari ini yang sulit untuk mencari Paulus. Mencari Daniel.
tapi kita tidak akan sulit karena kita akan tahu dan mengenal Dia. Karena kita sudah mengenal Dia sebelum dasar dunia ada, melalui pikiran Kristus di dalam kita. Amin. Ketika kerinduan kita nanti di sana ingin bertemu dengan Dia, di dalam pikiran kita akan sekejap mata akan berjumpa dengan Dia. Amin. Haleluya. Jadi Anda harus tahu hari-hari ini Anda ingin berjumpa dengan siapa. Itulah yang akan membuktikan Anda akan jumpa dengan siapa di milenium. Anda mengerti yang saya maksudkan? Itulah makanya setiap tokoh-tokoh, para pahlawan iman, selaku di setiap khotbah dalam kitab ini, bagaimana mereka menang, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan mereka dapat mengatasi pencobaan demi pencobaan. Anda ini mendengarkan, dan engkau bisa berani masuk ke kursi itu. Apa yang sakan dulu? Begitupun dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Begitupun dengan Abraham. Kok dia bisa berani selama 25 tahun? Amin, kurang lebih. Anda mengerti? Dan Elohim datang dan mengukuhkan janji itu. Kok bisa ya Abraham? Begitu banyak godaan pada waktu itu, tapi engkau setia kepada istrimu. Kepada istrimu yang sudah tua itu. Anda paham? Bahkan saat istrimu tidak percaya, tetapi engkau tetap percaya. Kok bisa? Anda mengerti yang saya maksudkan? Itulah yang ingin Anda miliki hari-hari ini. Untuk berjumpa. Dan terlebih dengan yang sudah membebaskan dan melepaskan kamu dari dosa. Itu Tuhanmu, pasanganmu, suamimu, kekasihmu. Itulah Yesus Kristus. Tidakkah Anda ingin bertanya, berfellowship, berbicara dengan juru selamatmu? Apa yang dulu engkau rasakan Tuhan? Kenapa engkau bisa menanggung itu? Maka dia akan menjawab, demi kamu. Amin. Demi supaya melihatmu. Karena engkau sudah ada bersamaku. Lihat, ini masih kalimat saya. Bagaimana dengan ketika Tuhan yang berkata seperti itu di hatimu? Bukankah itu membuatmu gemetar? Dan membuatmu bergairah? Ketika Tuhan berbicara kepada kita seperti itu. Bukankah Anda ingin berjumpa dengan mereka itu semua? Dan terlebih dengan Tuhanmu, kekasihmu itu. Itulah yang membuat kita kenapa kuat hari-hari ini. Amin. Dan lihat, di masa itu, kegelapan meliputi, penderitaan, pencobaan meliputi mereka semuanya. Amin. Tapi mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut menderita. Mereka tidak takut bahaya. Karena mereka sudah melihat firman dinyatakan kepada mereka. Oh, Allah tidak pernah berdusta melalui pengalaman-pengalaman hidup mereka. Melalui kesaksian-kesaksian hidup mereka. Kalau dulu Tuhan bersama kami, mereka katakan, amin. Bagaimana? Hari ini pun Tuhan pasti bersama kami. Lihat, dulu Yesus belum menyatakan dirinya seorang yang sudah mati bagi dosa itu. Amin. Belum itu. Bagaimana dengan Tuhan di dalam tubuhnya yang sudah menderita dan mati untuk kita. Kita datang dikasih karunia. Dan banyak orang masih percaya karena hukum Taurat. Namun mereka berkemenangan. Lihat. Karena dulu di sana kalau tangan kanan ya putus ini. Amin. Betapa setianya mereka. Anda mengerti itu? Karena hukum Taurat itu. Betapa kudusnya mereka karena hukum Taurat itu. Namun tidak bisa menyelamatkan mereka. Sebelum Yesus Kristus menderita dan mati di Kalvari. Dan turun ke dalam kerajaan maut. Amin. Dan membuka penjara-penjara itu. Dan melepaskan orang-orang kudus di perjanjian lama itu. Mengeluarkan mereka. Amin. Haleluya. Mengikut Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit. Dan mereka pun ikut keluar dari penjara-penjara maut itu. Mereka belum melihat. Amin. Kecuali Ayub. Ayublah yang sudah melihat. Haleluya. Seberapapun penderitaan yang dialami yang lain. Mereka tidak melihat seperti Ayub melihat. Ingat itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Itu yang dikatakan Brother Branham. Ya. Walaupun semuanya sudah melewati. Lihat. Dulu malaikat dalam
Teofani itu dalam rupa malaikat datang kepada kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi Ayub berbeda. Ayub melihat penebusnya hidup. Apa maksudnya? Ayub melihat kebangkitan Tuhan. Apa maksudnya? Ayub melihat Paskah yang sebenarnya. Amin. Haleluya. Nah, jadi itu adalah sama seperti benih, itu sama seperti firman, itu sama seperti suatu potensi yang ada di dalam suatu kegelapan. Kan kita sudah baca di Matius 13 itu. Tapi kita ingin ke Kejadian. Ya. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Apalagi gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi tidak ada terang kalau tidak ada gelap. Karena terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Jadi tidak ada kemenangan kalau tidak ada peperangan. Kalau tidak ada tantangan. Tidak ada kesembuhan kalau tidak ada sakit. Tidak ada penebusan kalau tidak ada penggadaian. Amin. Tidak ada suatu kepercayaan kalau tidak ada dosa. Yaitu ketidakpercayaan. Tidak ada keselamatan. Amin. Kalau tidak ada penghakiman. Amin. Haleluya. Lihat. Jadi harus dipahami. Dan kita harus tahu. Dan kita harus melihat diri kita. Kalau sesuatu kegelapan menghampiri kita. Jangan kita langsung berpikir Tuhan tidak baik, ini dan itu. Bisa dipahami? Sehingga langsung menyalahkan itu dan segala sesuatunya. Tetapi kita harus tahu prinsip-prinsip Alkitab. Amin. Bahwa ketika itu menghampiri kita, kita harus tahu apa yang ada pada kita. Ya, itulah makanya kita selalu diingatkan dan diingatkan, diperlengkapi. Ingatkan dan diingatkan, diperlengkapi. Amin. Tahu apa yang ada pada kita. Jadi kalaupun datang kegelapan, Anda tahu ada sesuatu. Haleluya. Yang seperti matahari dapat menerangi kegelapan, dapat menyingkirkan kegelapan. Amin. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Lihat. Ketika orang di dalam kegelapan, ketika orang di dalam sistem, ketika orang di dalam dosa, ketika orang di dalam pengaruh manusiawinya, pengaruh dunia, maka dia tidak berbentuk. Dia dikatakan kosong. Nggak ada bentuknya. Ay, macam mana jadi? Kang marmodel hoina. Ada model. Tidak berbentuk. Lihat. Gelap dikatakan tidak berbentuk dan kosong. Kemudian gelap gulita menutupi samudra raya. Menutupi bumi itu artinya. Itulah Anda dan saya dulunya. Sebelum terang pesan ini datang kepada kita. Sebelum kita dikeluarkan dari kegelapan. Dari sistem. Dari pikiran. Dari kredo manusia. Dari pikiran manusia. Amin. Dari perbuatan manusia. Dari kelahiran yang pertama. Dari keinginan laki-laki dan perempuan. Oh, Anda bisa jabarkan banyak hal itu tentang kegelapan itu. Amin. Itu kosong. Itu gelap. Itu tidak berbentuk. Bumi itu dulunya kita. Karena kita diambil dari bumi. Maka kita pun tidak punya apa-apa dan tidak ada yang diandalkan dan tidak ada diharapkan. Tidak bermodel. Kalau kita masih kosong. Mau majamitai halak HP diri tape soboi ta jamitai. Amin.
adong didirita. Ikon adong do dirita sesuatu. Baru mah boy taleo tuhala. Ikon adong do firma do jala ikut tahangului do firma ni. Jala dang pola tagurang hatatta. Molodang memang parjamita do hita. Siang ngolut tapi boy do gabe roh hala. Gabe naing roh Tuhan. Mau datang kepada Tuhan. Karena itu tidak bisa dibohongin. Hidup kita yang tegar. Hidup kita yang teguh. Tidak mudah terombang-ambing. Amin. Tidak mudah patah. Tidak mudah kecewa. Dan berusaha. Dan berjuang. Tahu kenapa berjuang. Amin. Haleluya. Bukan untuk sama seperti dunia. Tapi untuk melihat firman Allah tetap tegak. Bagaimana mungkin Anda bisa mendengar firman kalau Anda lapar? Maka firman Tuhan katakan kerja supaya Anda mendapatkan sesuap nasi. Bukan Anda supaya mendapatkan permata intan berlian. Amin. Tapi supaya Anda berkecukupan. Anda punya pakaian. Anda punya tempat berjuang untuk itu. Amin. Haleluya. Dan lain sebagainya. Tetapi bukan untuk seperti dunia ini mengumpulkan harta. Tuhan katakan cukup. Amin. Tidak berkelebihan dalam ukuran-ukuran seperti dunia mencari harta. Lihat, bumi Anda itu artinya. Bumi itulah dirimu, itulah kita. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Bahkan lihat, dan roh Allah melayang-layang di atas banyak orang. Melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi air yang bagaimana? Amin. Yang harus disibakkan oleh Allah. Dan untuk apa Tuhan menyibakkan air itu? Amin. Kita harus tahu. Ada di bawah air ini. Ada sesuatu yang di bawah air ini yang harus dia datangi. Yang harus dia hampiri. Begitulah kita. Dulunya di bawah pengaruh banyak orang. Pendeta ini berkata begini. Amin. Organisasi sinode ini berkata begini. Begini dan begini dan begini. Tetapi Tuhan tahu ada sesuatu milik kepunyaannya di bawah mereka semua itu. Di bawah naungan sistem itu. Yang mau turut kepada seluruh firman Allah. Bukan kepada sebagian. Bukan hanya kepada firman yang hanya soal berkat dan berkat. Soal hal-hal menampakkan kedagingan, kebolehan, kesanggupan secara fisik. Amin. Mengatur sesuatu dengan pikiran sendiri. Bukan itu yang ingin diterpa Tuhan. Tetapi ada di bawah. Amin. Air itu. Benihnya Allah. Yang ingin diterangi Allah. Sehingga itu akan menjadi tumbuh. Dan mengarah kepada Tuhan. Itulah makanya saya hari kemarin saya awali dengan Matius 13. Namun ini tidak bisa saya bawakan secepat itu. Amin. Dan ini pun kiranya ini bisa saya tuntaskan hari ini. Amen. Tapi saya percaya kita semua sudah dibuat tahu oleh pesan oleh Nabi di zaman ini. Semua ini tidak ada hal yang baru. Semua ini sudah Anda dengar. Namun ini perlu diulang dan diulang. Dan dikuatkan dan dikuatkan. Dan menghasilkan perintah, instruksi-instruksi. Amin. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Karena firman hari ini. Karena Anda adalah yang hari ini. Gak peduli Anda sehebat apa kemarin. Atau terpuruk seperti apa dulu Anda kemarin. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Amin. Apakah Anda menemukan inspirasi? Apakah Anda mendapatkan pewahyuan sehingga membuat Anda semakin serupa dengan Allah? Itu kenapa mimbar ini masih diberikan oleh Tuhan. Bumi belum berbentuk, saya belum berbentuk. Anda harus katakan seperti itu. Walaupun Anda dulu di sistem lama itu berkata, Tuhan, Tuhan, dan sebagainya. Amin. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi Anda tahu, ada di balik air itu.
itulah Anda dan saya. Lihat di sini. Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi lihat, Tuhan tidak berkata, Allah melihat kegelapan itu baik. Enggak. Karena Anda tahu bahwa tidak ada yang didapatkan di dalam kegelapan. Amin. Tidak ada yang didapatkan di dalam kegelapan. Di sana orang akan meraba-raba. Di dalam kegelapan orang akan nabrak sana, nabrak sini. Amin. Di dalam kegelapan orang akan mendapatkan rasa takut. Lihat. Tetapi Tuhan katakan di sini, berfirmanlah Allah. Lihat. Jadilah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi apa yang pertama Tuhan buat? Untuk menyatakan kehidupan, terang. Amin. Untuk menyatakan kehidupan, karena di dalam kegelapan tidak ada kehidupan. Di bawah air itu, bawah biji-biji itu tidak bisa hidup, tidak bisa tumbuh. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu lihat, tidak bisa alang-alang gelap, alang-alang terang. Tidak. Ya. Dulu bumi ini tidak seperti ini. Ya, ada istilah seolah-olah tiba-tiba datang awan dan kegelapan datang, tapi ada sedikit cahaya. Ya, tidak seperti itu. Itu semuanya karena awan-awan itu, ya, karena ini semua pergerakan waktu dan bumi sudah banyak berubah. Amin. Dan sains pengetahuan manusia menghasilkan awan-awan buatan. Anda paham itu? Awan-awan buatan dari pabrik-pabrik itu dan dari mobil dan selain sebagainya. Pembakaran itu. Amin. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Amin. Jadi lihat, seperti hari yang pertama, demikianlah Tuhan akan membawa seluruh keberadaan hari-hari yang sekarang ini kepada hari yang pertama. Apa itu tadi? Jadilah terang. Dan terang mengusir kegelapan. Amin. Lihat, itulah yang Tuhan ingin kerjakan, ingin membawa kembali hidup yang demikian. Kita ingin dibawa kepada hidup yang demikian. Kepada keadaan di mana tidak ada lagi kegelapan. Tapi hari-hari ini, lihat, itu masih ada. Amin. Tetapi lihat, Anda harus tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirimu. Walaupun kegelapan itu masih datang, Anda tahu, sama seperti Tuhan berkata, memisahkan. Amin. Memisahkan. Jadi Anda harus oleh firman tahu memisahkan dirimu. Ketika kegelapan datang, Anda harus tahu memisahkan dirimu. Jangan Anda masuk terperangkap di dalam kegelapan. Dan itu bisa kalau Anda tahu penebusmu hidup. Anda bisa memisahkan dirimu dari kegelapan itu selalu kalau Anda tahu penebusmu hidup. Bahwa Tuhan tidak mati. Amin. Dan menutup mata atau tidak peduli. Haleluya. Yang penting di sini adalah pengertian yang penuh.
Yang penting di sini adalah hikmat yang adalah firman. Pengertian yang datang dari surga. Jika tidak, orang akan langsung bisa masuk terjun bebas ke dalam perangkap jurangnya setan. Oh, kalau dia sudah masuk ke sana, lebih dalam, itulah kekelamannya. Itulah kegelapannya. Haleluya. Tetapi lihat, kita ingin lebih jauh melihat ini kepada diri kita, kepada seluruh keberadaan kita, oleh apa yang dikatakan Tuhan melalui mulut nabinya. Ya, saya rindu kita sebelum ke nats-nats yang berikutnya, kita ingin bergerak ke khotbah Nabi. Tentang judul terbitnya matahari. Haleluya. Saya baca di paragraf yang ke-30. Di sana dikatakan, setan seperti seberapa rohaninya Anda, seberapa benarnya dengan doktrin Anda. Karena melewati kehidupan yang dimaksud adalah Paskah. Amin. Yang dimaksudkan di sini adalah kebangkitan. Yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan itu sendiri. Dan Dia selalu setia kepada firman-Nya. Bagaimanapun juga Anda tidak akan bangkit. Amin. Tidak peduli seberapa rohaninya Anda, artinya datang ke dalam kumpulan yang berkata orang percaya. Seberapa baiknya Anda, atau Anda itu suka memberi. Seberapa banyak gereja-gereja yang sudah Anda miliki, Anda lewati. Amin. Ya, di mana itu sama sekali tidak ada artinya jikalau Anda belum dilahirkan kembali. Artinya menerima kehidupan yang kekal itu. Artinya menerima firman, artinya menerima Tuhan. Sehingga tidak ada yang ditampilkan dari dirimu selain pikiran Tuhan. Jadi tidak ada baiknya semua liturgimu, tradisimu, waktu-waktu berkumpulmu, bahkan kebaikanmu tidak ada baiknya. Amin. Itu tidak bisa membawamu artinya masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, jika Allah sudah membangkitkan Yesus, atau Tuhan membangkitkan tubuhnya, itu artinya, amin. Artinya dia tidak membiarkan tubuhnya itu, tidak membiarkan firman yang menjadi manusia itu terus di alam maut. Amin. Oleh karena itu, jika Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, apakah Dia membangkitkan Yesus bagi sebuah peringatan, dan apakah kebangkitan pagi ini hanyalah satu dari dalam 1 tahun atau suatu hari tertentu di mana kita merayakan hari ini, atau apakah kita ahli waris dari kerajaannya itu? Kata Tuhan. Amin. Melalui nabinya. Apakah artinya itu bagi kita? Apakah artinya itu bagi saya? Tentang kebangkitan itu. Amin. Apa artinya ketika Allah membangkitkan tubuhnya itu maksudnya? Ketika Bapa membangkitkan anaknya. Lihat. Apa itu artinya bagimu? Apakah artinya itu bagi Anda? Nah, kita percaya dengan iman bahwa Dia sudah bangkit. Ya, itu maksudnya. Ya, semua kita percaya itu. Banyak orang yang berkata, kau percaya Tuhan Yesus? Percaya. Kau percaya Yesus bangkit? Percaya. Tapi tidak dapat mengekspresikan dalam hidupnya
bahwa Yesus bangkit. Artinya bangkit, lihat, dia keluar dari persoalan-persoalan. Ketika itu diperhadapkan kepada kita masing-masing. Keluar dari tekanan. Amin. Keluar dari pikiran-pikiran kita yang tidak ada gunanya. Tidak melebih-lebihkan pikiran kita. Dan tidak berprasangka terhadap pikiran orang. Amin. Selalu berpikiran Kristus. Apakah artinya itu bagi Anda kebangkitan itu artinya? Apa artinya Paskah itu? Itu lagi. Apakah artinya itu bagi Anda? Nah, kita percaya dengan iman bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi apakah hal itu mempunyai kaitan dengan saya? Amin. Kalau itu ditarik kebangkitan Tuhan Yesus, kita berkata Kristen, apakah kebangkitan Tuhan Yesus berkaitan dengan saya? Itu dapat dilihat dari setiap hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita. Amin. Seluruh keberadaan kita. Apa dampaknya itu artinya? Sama seperti orang, ya dikatakan, ya dialah itu. Dialah itu katanya. Amin. Nah, kalimat ini cenderung bisa menulari, menjadi virus ke dalam pikiran orang-orang. Bahkan dalam pikiran yang namanya umat Tuhan. Orang lain di dalam suatu kesulitan, ya dialah itu. Lihat, kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang seperti itu. Amin. Apa kaitannya antara si anu dengan si anu? Itu harus bisa dilihat. Karena ketika melihat Kristus harus melihat itu dari umat Tuhan. Dan lihat, Kristus tidak ditampilkan melalui kehidupan orang yang kaya raya tetapi yang tidak percaya kepada firman. Tidak, tetapi Tuhan dapat menampilkan hidupnya dalam hidup orang miskin. Tetapi yang setia dan mengandalkan Tuhan. Apakah ada kaitannya orang yang miskin ini tapi yang setia ini kepada Tuhan dengan saya? Nah, oleh apa yang dikhotbahkan Nabi ini, amin, melalui terbitnya matahari, melalui terang itu dinyatakan dan mengusir kegelapan. Amin. Karena tadi Anda sudah dibuat mengerti apa itu kegelapan. Tidak peduli kiri kananmu, saudara-saudarimu, maka kegelapan masih ada di dalam engkau. Selalu curiga dengan saudara-saudarimu. Amin. Tidak memberikan kepercayaan kepada saudara-saudarimu, maka masih kegelapan yang ada di dalam engkau. Amin. Anda harus saling percaya satu dengan yang lain. Dan Anda harus bisa dipercaya satu dengan yang lain. Ini urusan hanya bagaimana Anda menyelesaikan persoalanmu saja. Tapi saya dapat percaya contoh kepada brother Luban Gaul. Itu urusan dia bagaimana dia menyelesaikan persoalannya. Tetapi saya percaya kepada dia. Begitupun di antara yang lain. Amin. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menginginkan hal yang baik bagi saudara dan saudariku ini. Lihat. Itu harus ada, jadi kita tidak pernah berpikiran buruk terhadap siapapun. Kita berkata, ya memang begitunya itu. Ya memang yang selalu kita berkata seperti itu. Amin. Jadi kita harus keluar dari elemen itu. Kalau kita pernah sempat seperti itu, lihat, sebab saya tidak pernah ingin mengkhotbahkan apa yang dari pikiran saya di sini. Anda paham? Maka kita harus, ketika kita masih berpikiran seperti itu dulunya, kita harus meninggalkan itu. Amin. Lihat, jadi apa kaitannya kebangkitan Kristus dengan dirimu? Apa kaitannya terang itu datang terhadap dirimu? Apa kaitannya matahari bersinar dengan dirimu? Apa kaitannya benih yang ada di dalam tanah itu yang tumbuh itu dengan dirimu? Apa kaitannya kedatangan Tuhan, firman yang tersingkap itu dengan dirimu? Apa kaitannya pembukaan ketujuh meterai itu bagimu? Amin. Haleluya. Lihat, karena itu terbukti dari keseharian kita. Karena ini bukan intelek, Tuhan ingin mencari karakter, bukan kepandaian seseorang.
Anda paham? Tapi karakter. Dia mungkin tidak tahu terlalu banyak, tetapi terus berusaha. Tetapi hidupnya menampilkan, memantulkan Yesus Kristus. Bagaimana dulunya Yesus Kristus hidup setia kepada firman walaupun menderita. Amin. Hidup percaya kepada kehendak Allah walaupun dia harus dihina dan dicela. Lihat. Amin. Kegelapan itu begitu hebat. Paragraf yang ke-36 dan dari bagian saya lewatkan ke paragraf 37. Baiklah, karena tadi saya sudah bacakan ayat itu. Baiklah, ada suatu masa ketika dulu dunia berada dalam kegelapan total. Ini untuk menyinggung sedikit tentang ayat tadi di Kejadian. Bumi tak berbentuk dan kosong. Dan seluruhnya tertutup oleh air. Dan berada di sana di dalam gelap. Suram. Suasana mendung. Dan roh Allah melayang-layang di atas air itu dan berkata, jadilah terang. Allah mempunyai alasan untuk melakukan hal itu. Sebab di bawah air itu terdapat benih-benih yang sudah dia tanam. Amin. Yang sudah dia katakan. Dan itu harus mendapatkan sinar matahari untuk menghidupkannya. Amin. Lihat. Itulah yang harus disadari orang melalui buminya masing-masing. Ketika dia tahu ada kegelapan, maka dia harus tahu prinsip Alkitab bahwa Tuhan sudah menyediakan terang. Jadi bagaimana untuk menyibakkan kegelapan dari hidup ini yang tadi tidak berbentuk, di mana hidup ini kosong, maka kita harus menerima pertama-tama adalah terang. Kita harus menerima pertama-tama adalah firman Allah yang murni. Terang pertama yang pernah diberikan di bumi adalah firman. Ayat paragraf 38. Firman Allah yang diucapkan. Terang pertama yang pernah menerpa bumi adalah firman Allah yang diucapkan. Dia berkata, jadilah terang. Dan ada terang, hal itu mengubah gelap menjadi terang. Supaya menghasilkan suatu ciptaan, kesukaan, dan kehidupan di atas muka bumi. Jadi selama terang firman tidak datang menerpa seseorang, tidak ada kesukaan yang dapat ditampilkan dari hidup seseorang. Tidak ada kesukaan bagi Allah yang dapat ditampilkan dari bumimu. Amin. Kalau kegelapan tidak diusir melalui terang di setiap zaman. Dan di zaman ini ada terang yang disediakan Tuhan. Pembukaan ketujuh meterai. Amin. Haleluya. Sesudah Roh Kudus menyatakan misteri di zaman-zaman gereja. Amin. Haleluya. Dan tiba waktunya Tuhan harus membukakan misteri kebenaran-kebenaran Allah di sepanjang dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah ketujuh meterai. Amin. Haleluya. Dan itulah terang. Sehingga dirinya mulai berbentuk. Bentuknya mengarah kepada Tuhan. Amin. Menghasilkan kesukaan kepada Tuhan. Dia berbuah. Itu yang diinginkan. Ya. Menerpa bumi. Dan terang pertama dikatakan. Menerpa bumi adalah firman Allah. Dia berkata, jadilah terang. Dan ada terang, hal itu mengubah gelap menjadi terang, supaya menghasilkan suatu ciptaan kesukaan. Amin. Dan kehidupan di atas muka bumi. Karena siapakah sang pencipta? Tuhan. Siapa Tuhan? Firman. Jika itu ada di dalammu, maka dialah yang akan menciptakan hal-hal yang menyukakan dia melalui hidup kita masing-masing. Amin. Karena tanpa dia kita tidak bisa. Oh, kecenderungan kita dengan daging ini akan selalu hal-hal dunia. Jadi dia harus ada. Roh Allah itu harus melayang-layang. Amin. Dan berkata ke dalam hatimu. Amin. Dan mengajar kita untuk berbuat sesuatu. Maka perbuatan kita itulah bentuk hidup kita yang akan menyukakan Tuhan.
Ya. Kemudian roh Allah sebagaimana ia melayang-layang dengan kasih dan perasaan haru pada hari yang besar itu. Pada hari pertama dari permulaan penciptaan di atas muka bumi, matahari terbit dan menyebar. Sinarnya memisahkan air dari daratan dan menjadikan suatu atmosfer di atasnya. Itulah cakrawala. Amin. Sebab itulah pertama kalinya ia mendatangkan sukacita dan kehidupan di bumi dengan sebutir benih. Itu adalah suatu hari yang besar. Jadi harus Anda tahu. Lihat, Tuhan memberikan sedikit demi sedikit ke dalam hatimu. Amin. Dan itu tumbuh. Amin. Biji itu, firman itu tumbuh. Amin. Lihat, dikatakan buah-buah roh. Kesukaan bagi Allah adalah datang dari Allah melalui hidupmu. Amin. Bagaimana Anda mulai berbentuk, Anda bentukmu sabar. Amin. Bentukmu sekarang dulunya tidak sabar, sekarang sabar. Dulunya kosong, nggak ada kesabaran, sekarang sabar. Itu bentuk. Amin. Anda penuh dengan rendah hati. Itu bentuknya. Dulunya Anda, tinggi hati. Dulu Anda kosong. Amin. Tidak ada sesuatu yang datang dari Allah. Tetapi sekarang Anda mulai berbentuk. Anda mulai ada rendah hati. Benih itu bertumbuh. Amin. Benih itu bertumbuh. Pohon rendah hati itu mulai bertumbuh. Amin. Lihat benih-benih itu, firman demi firman di dalam bumimu. Sama seperti pohon-pohon dengan segala jenis dan menghasilkan buahnya. Amin. Pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Berbentuk dia. Dulu ketika tidak ada bentuknya, kelihatan sama itu semua. Anda paham yang saya maksudkan? Sama itu pohonnya, daunnya, agak miripnya itu semua. Apa ini? Tapi ketika dia mulai berbuah, amin. Oh, ternyata rambutan. Hampir mirip dengan pohon kalengkeng. Atau pohon ini, buah ini. Anda paham yang saya maksudkan? Mulai dia. Amin. Lihat. Ketika itu terus naik dan naik dan naik. Tuhan tahu bahwa itu pohon rambutan. Tuhan tahu bahwa itu pohon mangga. Tuhan yang tahu di dalam hatimu itu ada benih kesabaran. Benih kerendahan hati. Dia tumbuhkan terus satu persatu. Tetapi waktunya tidak cukup dengan bertumbuh. Tetapi harus sampai berbuah. Di sanalah bentuknya. Amin. Lihat, betapa itu suatu pewahyuan. Amin. Betapa itu sebuah pewahyuan. Ya, apa yang Tuhan mau melalui bumimu? Apa yang Tuhan mau sebenarnya melalui bumi ini yang kita tempat ini? Dan lebih dalam apa yang Tuhan mau melalui hidupmu, melalui bumimu. Oh, Tuhan menempatkan di situ benih-benih. Amin. Dan itu harus berbuah seperti Allah. Itulah buah-buah roh itu. Tetapi yang pertama, untuk menumbuhkan itu dibutuhkan matahari atau sinar. Dibutuhkan SON. Amin. Yaitu sun. Yaitu anak Allah. Amin. Yaitu Tuhan sendiri. Menerangi hidup seseorang. Menerangi bumi seseorang. Oh, sehingga itu akan menyukakan Tuhan. Dan Tuhan akan memetik pohon itu. Memetik buah dari pohon itu. Oh, lihat. Betapa Anda harus melihat apa yang ada Tuhan ciptakan melalui dirimu. Amin. Itulah yang bisa dibagikan kepada orang. Makanya tidak cukup dengan kita menampilkan dengan liper kita. Kita berkata seolah-olah dengan liper kita ini bisa menolong orang lain. Nggak bisa. Karena setiap orang tetap dituntut kebutuhan-kebutuhannya. Kita tidak sanggup menghidupi kebutuhan orang. Tetapi kita dapat berbagi lewat apa yang diciptakan Tuhan lewat diri kita. Supaya orang sanggup seperti kita sanggup. Amin. Supaya orang sabar seperti kita sabar. Karena mereka ada buah kesabaran di diri kita.
Amin. Bertahan. Itu yang Tuhan ingin bagikan kepada orang lain melalui hidupmu. Lihat. Oh, terpujilah Tuhan. Jadi, bahwa pertama-tama di sana terang itu, sehingga melalui itu suatu ciptaan kesukaan dan kehidupan di atas muka. Kemudian roh Allah sebagaimana ia melayang-layang dengan kasih dan perasaan haru. Pada hari yang besar itu, pada hari pertama dari permulaan ciptaan di atas muka bumi, matahari terbit dan menyebar sinarnya dan memisahkan air dari daratan dan menjadikan suatu atmosfer di atasnya. Sebab itulah pertama kalinya ia mendatangkan sukacita dan kehidupan di bumi. Dengan sebutir benih itu adalah suatu hari yang besar. Tetapi, dulunya itu tidak berbentuk. Terbitnya matahari itu seperti terbitnya matahari pada Paskah pagi ini. Paskah pagi itu. Paskah pagi ini. Amin. Yaitu dirimu dan saya. Anda lihat. Apakah Anda sedang bangkit atau terpuruk? Amin. Anda harus tahu. Itulah bukti Anda dimeteraikan oleh meterai Paskah atau bukan. Lihat, pada saat yang ini dengan matahari itu menyibak di angkasa, itu menghasilkan terbitnya matahari yang lebih besar dari yang pernah ada. Karena itu mendatangkan kabar yang lebih besar dengan terbitnya matahari yang ini. Amin. Anda mengerti kalimat ini? Itu berbicara tentang firman dan dulu di sana berbicara tentang sesudah firman itu berbicara tentang matahari benda penyinar itu. Tetapi di sini itu adalah firman. Kembali firman dulu di sana pertama firman. Tetapi selanjutnya itu adalah benda penerang matahari itu sendiri. Tetapi di sini itu lagi tentang firman lagi. Amin. Haleluya, tentang firman lagi. Di mana lihat bahwa dari kegelapan kepada terang. Amin. Dari kematian kepada kebangkitan. Haleluya. Lihat bahwa karena itu mendatangkan kabar yang lebih besar. Terbitnya matahari yang ini mendatangkan sebuah kabar bahwa dia sudah bangkit. Dia hidupkan dari antara orang mati. Seperti yang sudah dia janjikan. Dia bangkit. Dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Lihat benih-benih itu. Dibangkitkan, dihidupkan oleh karena adanya matahari itu. Lihat. Begitupun Anda sedang diberikan janji. Amin. Jika Anda bagian daripada benih itu. Jika Anda adalah bagian daripada firman itu. Amin. Jika Anda adalah bagian daripada tanah yang subur itu. Jika Anda adalah bagian daripada firman benih itu. Lihat. Seperti bagaimana dulu dia mati dan bangkit. Seperti yang sudah dia janjikan. Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Maka kita sedang dibuat beriman akan mengalami hal yang demikian. Maka kapan itu? Sekarang. Amin. Karena Anda sedang tidak menunggu kematianmu secara daging. Oh, Anda terlambat. Karena ada janji Tuhan yang masih hidup akan diubahkan. Tetapi kapan Anda mati dan akan dibangkitkan? Hari-hari ini. Itulah makanya di hari Jumat itu sudah saya mulai di sana. Amin. Bahwa bagaimana seharusnya hidup kita yang tadinya tidak berbentuk, yang penuh dalam kegelapan, mati, tidak berguna, tidak memberikan kesukaan kepada Allah dan sesama kita. Amin. Melalui Paskah, melalui lihat terang, melalui sinar, melalui kehidupan yang ditampilkan itu, kita dibuat sama untuk bangkit dari kematian. Kita keluar dari elemen tanah. Amin. Elemen kegelapan itu. Amin. Yang mana kita dulu persoalannya yang berbeda. Tetapi prinsipnya sama seperti Ayub. Amin. Kita terbaring di atas debu.
debu masing-masing. Di atas penderitaan persoalan masing-masing. Tapi apakah Anda akan tetap tertidur di sana dan meratapi segala kesedihan dan persoalanmu? Amin. Dan Anda tidak mau menerima firman dan tidak mau firman itu, terang itu menyinari hidupmu, maka Anda tidak akan pernah merasakan mengalami bangkit hari ini dari kematianmu. Haleluya. Jadi saya ingin tinggalkan dulu sedikit di sini di paragraf 39, nanti saya akan ke paragraf berikutnya. Saya akan kembali kepada nats firman Tuhan dulu. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 24 katakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya. Jadi Anda harus punya iman seperti ini. Jika saudara dan saya bagian daripada Yesus Kristus, bagian daripada firman itu, lihat, jikalau kita harus memang mengalami kematian fisik, amin, Anda tahu bahwa Anda akan dibangkitkan ketika sangkakala besar itu berbunyi. Tetapi bukti bahwa saudara akan dibangkitkan di sana, Anda harus dibangkitkan hari-hari ini, di sini, secara spiritual, secara rohani. Amin. Bahwa tidak mungkin Anda selalu ada dalam kegelapan. Tidak mungkin Anda selalu ada dalam penderitaan. Tidak mungkin kita selalu ada persoalan. Lihat, sama seperti bumi yang sekarang ini, ketika sudah mulai jam 6, jam 7, maka akan ada kelihatan kegelapan. Nanti akan datang lagi besok pagi matahari. Tapi itu sementara waktu. Amin. Tapi itu sementara waktu, dan kita tidak ingin seperti itu, walaupun masih seperti itu banyakkan orang, tetapi kita tidak dijanjikan Tuhan menjadi seperti itu. Gelap, terang, terang, gelap, gelap, terang, enggak seperti itu. Amin. Haleluya. Ketika Anda sudah ada di dalam Kristus, ketika Kristus sudah ada di dalam Anda. Amin. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia. Lihat. Jadi Anda percaya sama seperti Kristus, tubuhnya itu dilepaskan dari maut. Anda pun harus percaya bahwa Anda dan saya harus dilepaskan Tuhan dari maut. Amin. Dari sengsara maut. Kalau ada dosa, Tuhan sediakan pengampunan. Kalau ada kesalahan, Tuhan sediakan maaf. Amin. Kalau ada kekurangan, Tuhan sediakan kebaikannya. Panjang sabar dan rahmatnya. Supaya kita dapat belajar. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan dan kelemahan kekurangan yang sama. Tetapi kita tahu bahwa selama bumi kita ini masih kita diami, kita masih dapat melihat kelemahan-kelemahan. Tetapi kita tidak bisa tinggal selalu di dalam kelemahan-kelemahan. Karena Tuhan menyediakan terangnya. Sehingga kita harus menghampiri terangnya. Jangan menjauh dari terangnya. Amin. Dikatakan, karena tidak mungkin ia tetap. Tidak mungkin Anda tetap. Kalau Anda tahu, Anda orang percaya. Sama seperti dulu Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau hari-hari ini Anda adalah orang-orang yang mencerminkan demikian. Haleluya. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kuasa kegelapan itu. Amin. Pengaruh ketidakpercayaan itu. Itulah dosa. Itulah maut. Itulah neraka. Itulah ketakutan. Tidak selamanya. Dan jika Anda percaya sungguh-sungguh bahwa penebusmu hidup. Amin. Kita melihat, kita dibuat melihat. Amin. Yang dulu di Kalvari, kemudian dia bangkit.
hari ini dibuat lebih nyata melalui pembukaan ketujuh meterai. Melalui penggenapan nubuatan. Melalui tampilnya firman kepada seorang nabi. Untuk dibawa, diajarkan, disampaikan kepada Ribka di akhir zaman. Itu pembuktiannya yang lebih akurat. Amin. Bahwa hari ini Tuhan memberikan dirinya, hidupnya, dia tampilkan melalui seorang nabi, Roh Kudus pada zamannya, atau pengajaran yang dibutuhkan pada hari ini di akhir zaman. Mengajar Ribka di akhir zaman, memberitahukan bagaimana Ribka akan mengenali Ishaknya. Tidak mungkin Anda selalu akan ada di dalam kegelapan. Tidak mungkin. Karena Tuhan setia kepada perbuatan tangannya. Dia adil, dia benar dan adil. Oh, dia selalu benar dan dia tidak membutuhkan ucapan pembenaran akan dirinya. Karena dialah seorang yang benar. Amin. Lihat. Jadi kita ingin tahu bahwa ketika seseorang mengerti bahwa ada yang terbit di dalam hidupnya. Amin. Ada yang terbit di dalam hidupnya. Maka dia tidak bisa lagi menghindar dari sesuatu yang sudah datang kepada dirinya itu. Ya. Bisa dikatakan dia menjadi satu-satunya di mana Tuhan akan mengerjakan apa yang ada dalam pikirannya. Istilah lain, ekspresi firman dinyatakan. Jadi itu sama seperti tawanan. Amin. Bahwa hukum-hukum dari kenegaraan dan suatu undang-undang dan dari suatu tempat di mana itu diekspresikan, ditampilkan melalui tawanan. Amin. Sama seperti di dalam suatu kenegaraan. Ada hukum-hukum. Kalau orang melawan hukum itu, maka ekspresi hukum itu diekspresikan melalui orang yang melawan hukum itu. Amin. Maka mereka akan menderita karena perlawanan mereka kepada hukum-hukum itu. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya? Jika orang turuti hukum-hukum itu. Anda mengerti? Haleluya. Maka hal yang sama juga secara rohani. Bahwa kita adalah orang-orang yang diekspresikan yang dimana hukum-hukum surgawi, amin, nyata dan ada dan terlihat melalui saudara dan saya. Amin. Seorang yang ditahu karena hukum. Amin. Karena hukum kerajaan surga. Dan itu terekspresi di dalam hidupmu. Hukum-hukum itu. Apakah hukum itu? Kehidupan. Amin. Hukum itu, perintah itu adalah kehidupan. Bagi orang yang menaatinya. Sehingga kehidupan terang itu tidak bisa nampak kalau bukan melalui dirimu. Firman itu tidak akan nampak kalau bukan melalui dirimu. Anda sudah ditawan atau ditentukan melalui dirimu hukum-hukum itu. Kehidupan itu, firman itu, aturan-aturan itu diekspresikan. Sehingga berkat-berkat dinyatakan di dalam hidupmu. Amin. Karena ini berbicara kehidupan, bukan kematian. Aku tahu penebusku hidup. Maka Tuhan membebaskan dan mengembalikan seluruh apa yang sudah menjadi milik Ayub. Amin. Haleluya. Ketika kehidupan itu menerpa dia, kegelapan itu diusir dari hidupnya. Anda paham itu? Lihat, itulah yang Anda dan saya ingin tangkap, sebuah inspirasi. Bagaimana kalau matahari itu, lihat, tampil ke dalam hidupmu? Bagaimana kalau anak Allah itu tampil ke dalam hidupmu? Amin? Lihat, itu yang ingin kita terus dibuat melihat. Ya. Roma 5 ayat 15
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itulah kehidupan itu. Lihat, melalui Adam, lihat, kegelapan datang ke muka bumi ini. Amin. Kegelapan datang meliputi muka bumi ini. Lihat. Tetapi tidak selamanya itu. Tadi sudah dikatakan di ayat yang sebelumnya. Amin. Tidak akan selamanya itu. Karena Tuhan sudah langsung berjanji kepada Adam dan Hawa. Bahwa melalui keturunan perempuan itu dikatakan. Itulah biji itu. Itulah benih itu. Kejadian 3 Anda baca itu. Ayat 15. Kalau saya tidak salah. Amin. Di sana Tuhan sudah langsung berjanji. Sudah langsung berfirman. Sudah langsung menaburkan benih itu. Amin. Bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan. Amin. Meremukkan keturunan. Amin. Meremukkan kepala si ular itu. Meremukkan keturunan ular itu. Haleluya. Di situ sudah ditaburkan itu. Dan nabi dan melalui para nabi ini terus dikumandangkan. Ini terus dikumandangkan sampai tampilnya Immanuel. Dan semua para nabi mati itu. Amin. Haleluya. Dan Elia untuk menampilkan suatu janji pengangkatan. Tetapi lihat nabi-nabi yang lain itu mereka mati dan iblis berpikir, oh, mati dia. Berarti dia iblis berpikir bahwa iblis menang. Ternyata Kristus kalah. Tuhan kalah. Itulah menurut iblis. Ketika para nabi itu semuanya saksi tanggung jawab, mereka mati. Tapi waktunya juga sampai kepada Yesus mati. Immanuel itu mati. Iblis berpikir kalau dia sudah menang. Amin. Oh, tetapi dia tidak tahu. Oh, bahwa itu adalah kehidupan itu. Tidak selamanya itu ada di maut itu. Maka dia bangkit dan membawa semua karunia-karunia-Nya. Membawa semua orang-orang yang dulu nabi-nabi itu, itulah karunia-karunia-Nya. Untuk zaman-zaman di perjanjian lama. Membawa itu semua kembali ke surga. Dan iblis menjerit di situ. Amin. Iblis menjerit di situ. Dan dia dikalahkan. Kehidupan tampil. Terang itu tampil. Kegelapan itu sirna. Haleluya. Lihat. Betapa lagi itu lebih besar melimpahnya. Amin. Yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui Paskah. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin. Itulah yang sedang kita terima di sepanjang 7 zaman gereja, terlebih di akhir zaman, yaitu Laodikia. Bukan sekedar lagi berita tentang berita bahwa Yesus bangkit. Dulu inilah salah satu hal yang sangat besar pergumulan saya. Bahkan ketika saya masih sekolah. Bagaimana membuktikan Yesus Kristus ini bangkit? Betul orang Kristen bernyanyi dan hidup di dalam tradisi gerejawi itu. Percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi pergumulan besar dalam hidup saya terus. Sehingga supaya saya semakin yakin di dalam hal mengkhotbahkan sesuatu. Adalah bagaimana pembuktian bahwa hari-hari ini Tuhan dapat membuktikan dia bangkit. Itu sangat dulu pergumulan saya secara pribadi. Ya. Tetapi pesan ini datang. Itulah terang, itulah terbitnya matahari itu dalam hidup saya. Sehingga Tuhan dapat begitu gamblang menjelaskan, mengajari hidup saya melalui Nabi, melalui pesannya. Dan juga terhadap hidupmu. Bagaimana Tuhan menampilkan itu ketika Tuhan membukakan ketujuh materai itu. Dan sebelumnya zaman-zaman gereja. Bagaimana Tuhan memberikan pembuktian-pembuktiannya melalui zaman-zaman gereja. Amin. Haleluya. Bahwa melalui Martin Luther, melalui John Wesley. Amin. Melalui Pentakosta.
Amin. Maka melalui juga terakhir William Marion Branham terutama. Bahwa terutama adalah untuk menghadirkan bahwa Yesus itu hidup. Amin. Bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tidak seperti yang dikatakan dunia dan segala agama-agama yang dibuat dunia. Dan itulah yang membuat saya terutama tampil dengan penuh syukur di dalam kumpulan misteri Exodus, yaitu gereja. Misteri Exodus itu adalah gereja. Orang-orang yang dipanggil keluar dari sistem dan masuk ke dalam firman, masuk ke dalam terang, masuk ke dalam kedatangan Tuhan. Tuhan sendiri yang turun. Haleluya. Itulah saya dengan sangat yakin dapat mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Ketika semakin diubah pengertian yang mungkin begitu dia ada di sini membukakan pengertian yang jelas, sehingga dia bisa bertahan. Bahkan derita-derita tidak bisa bertahan demi melihat firman Allah yang dibuat jelas hari-hari ini. Amin. Haleluya. Kiranya Anda juga mengalami suatu stimulasi di situ. Ya, pengaruh yang hebat di situ. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan sendiri dalam daging. Ya, benih. Amin. Dan benih itu sudah menjadi daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dan lihat, itulah di dalam Yesus Kristus. Menempatkan semua dosa dan menyelesaikan dosa itu melalui firman yang sudah menjadi manusia. Apa yang menjadi tuntutan dosa diselesaikan melalui firman yang sudah menjadi manusia itu. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan, lihat, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, jadi di sini Anda melihat tahapan di sini. Amin. Anda melihat tahapan di sini. Allah yang membangkitkan Tuhan. Anda harus tahu, Lord itu artinya Tuhan. Amin. Dan dia adalah Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan. Tetapi siapa yang menghadirkan Tuhan ini? Bapa. Anda mengerti? Siapa yang menghadirkan Tuhan ini? Sebab dialah yang sudah memberikan semuanya kepada Tuhan ini. Bapa menjadikan anaknya menjadi Tuhan atas segala yang dia punya. Anda paham di situ? Kalau orang belum bersih pikirannya, dia akan tersesat di sini. Lihat, itu Tritunggal. Benar kan? Tetapi Anda dan saya diterangi oleh firman Tuhan. Dan tahu harus bagaimana mengucapkan firman ini. Amin. Jadi Bapa sudah menyerahkan kepada anaknya. Di mana anaknya menjadi Tuhan atas segala yang dia punya. Itulah yang dikatakan Tuhan itu. Amin. Itulah yang dikatakan anak itu. Dan Allah ada menjadi satu. Dan satu sejak mulanya di dalam anaknya. Yang adalah di dalam firman-Nya yang sudah menjadi manusia. Dan menjadi Tuhan, menjadi manusia. Menjadi Tuhan atas segala yang dipunya oleh Allah. Yang adalah Roh Kudus itu sendiri di dalam tubuhnya. Kiranya kalimat saya itu didengarkan benar adanya. Amin. Haleluya. Lihat, maka kita juga oleh kuasanya
kuasa Tuhan ini. Amin. Karena di badannya sudah diberikan kuasa. Apakah kuasa Allah? Apakah kuasa Roh Kudus? Lihat. Di mana? Di dalam manusia. Di mana sekarang posisi jabatan dia di bumi ini sesudah kegelapan. Amin. Sekarang ketika dia tampil, dia menjadi Tuhan. Dialah yang akan mengatasi kegelapan itu. Dialah Tuhan atas segalanya. Dialah Tuhan atas kematian. Dialah juga Tuhan terlebih atas kehidupan. Itulah makanya diberikan kepada Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Oh, di mana kunci maut? Dia pergi mengambil dari tangan setan. Itulah makanya dulu dukun-dukun di perjanjian lama masih bisa memanggil roh-roh nenek moyang. Tapi di perjanjian baru sesudah Tuhan turun ke dalam maut, mengambil kunci jurang maut neraka, maka tidak ada bisa memanggil roh-roh nenek moyang. Anda paham itu? Tetapi yang tampil itu adalah setan. Tidak bisa memanggil roh nenek moyang karena roh-roh nenek moyang sudah ditempatkan Tuhan di satu tempat. Itu dimensi kelima. Mereka tidak percaya kepada Kristus, tapi kalau mereka percaya kepada Kristus, maka mereka ada di dimensi yang keenam. Tidak bisa keluar masuk, tidak bisa keluar masuk itu. Amin. Haleluya. Karena kunci sekarang, kunci kerajaan maut, kunci itu dipegang oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa mati melewati Tuhan. Tidak bisa orang yang mati datang kepada orang yang hidup kalau tidak melewati Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa sembarangan. Oh boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Tuhan sudah punya hukumnya sendiri. Dan Tuhan tidak bisa melanggar hukumnya. Haleluya. Lihat. Itulah yang kita lihat di dalam kedalaman Paskah itu sendiri. Amin. 1 Korintus 6 sebelum saya kembali nanti ke khotbah Nabi, ya, saya ingin membuat ini menjadi sangat kaya bagaimana sesungguhnya Paskah itu. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Oke, tadi sudah saya ini 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu bukan 2 atau 3. Itu tetap 1. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Amin. Tadi seperti di ayat sebelumnya di Korintus tadi. Anda harus memiliki pemahaman itu. Terpujilah Allah yang adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi, Bapanya Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Bapa. Karena Bapa adalah Tuhan, Tuhan adalah Roh. Tapi tidak ada Roh yang kudus yang pernah ada di bumi dan di surga selain Allah. Dan kalau Allah berkenan memberikan rohnya kepada seseorang, maka orang itu dikatakan menerima Roh Kudus. Menerima Bapa di dalam namanya yang ada tubuhnya, melalui nama tubuh, melalui nama rumahnya, melalui nama anaknya, itulah Yesus Kristus. Sebab perbuatan-perbuatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah itu nyata melalui Yesus Kristus, melalui tubuhnya, bahkan sebelum menjadi manusia. Amin. Itu dulunya adalah firman yang adalah Tuhan. Allah yang adalah Roh menyatakan perbuatan-perbuatan yang melalui. Terpalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Allah sumber segala hiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Lihat, jadi tidak ada yang bisa menghibur Anda. Bukan uang, bukan banyak seseorang. Amin. Tidak ada selain Kristus sendiri. Tidak ada selain Paskah. Tidak ada selain Anda memiliki meterai Paskah. Tidak ada selain Anda memiliki kehidupan kekal, itu artinya. Tidak ada selain firman yang dibuat nyata hari ini. Amin. Meterai itu. Tidak ada selain itu yang membuat orang bisa terhibur. Oh, lihat.
bahwa tubuh ini akan kembali menjadi debu. Lihat, kalau bukan di dalam Kristus, tidak akan dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama. Tapi akan dibangkitkan kepada kebangkitan yang kedua. Tidak ada yang bisa menghibur. Orang berkata, aku akan doakan. Ada janji perubahan dunia, tapi penderitaan dan segala macam persoalan datang. Tidak bisa menghibur. Kalau bukan hidup itu sendiri. Kalau bukan kehidupan kekal yang datang kepadamu. Kalau bukan Paskah. Amin. Kalau bukan Anda melihat penebusmu hidup. Bukan sekedar tradisi. Amin. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tidak ada bisa Anda sendiri belum menerima. Kalau Anda merayakan dengan merayakan Paskah yang adalah Roh Kudus, kehidupan itulah itu sendiri. Yang kita bukan. Anda di atas debu itu, Anda di atas permasalahan itu, tidak terkecuali dengan para nabi dan para rasul. Jadi Anda enak saja karena Anda berkata mempelai wanita, tunggu dulu, mempelai wanita harus ditesting bahwa dia adalah betul-betul berhak atas seluruh kekayaan suaminya. Dia harus dipercaya, brother sister, maka harus ditesting dengan kesengsaraan. Amin. Limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan hidup kekal, Roh Kudus berlimpah-limpah. Hal itu menjadi penghiburan. Oh, luar biasa. Jadi bukan ternyata makan, minum, oh diajak ke pesta, diajak ke sana mari, oh sana mantap enak. Amin. Dijanjikan duit, dijanjikan ini. Oh, bukan itu penghiburan. Bahkan itu harus hati-hati. Jangan sampai tersesat dengan itu semua. Karena memang orang harus kondisi lapar. Ya, baru ingat. Dia butuh sesuatu. Kalau dia kenyang, butek, tumpul otaknya. Kecondongannya adalah ambil bantal dan tidur. Amin. Sebentar katanya. Tetapi ternyata Tuhan mengajarkan berbeda. Walaupun saya tidak pernah ibaratnya ajarkan bahwa Anda tidak perlu uang. Anda nggak usah atau Anda tidak perlu uang. Saya tidak pernah ajarkan bahwa Anda juga harus melakukan sesuatu. Tetapi prinsip Alkitab harus Anda tahu terlebih dahulu. Ketika Anda bekerja, saya ingatkan, bukan untuk seperti dunia. Bahkan ketika Anda bekerja, Anda harus tahu bahwa itu bagian dari penderitaan. Amin. Ketika Anda bekerja, itu adalah bagian dari penderitaan. Kan hanya orang yang ongkang-ongkang angkat kaki, amin, haleluya, dan berkata, tenanglah engkau jiwaku. Amin. Lihat, dia berpikir dengan kekayaannya itu, dia senang. Ya, dia akan berpikir seperti itu. Tetapi kita tidak demikian. Ketika kita bekerja, ini adalah bagian dari penderitaan. Jadi kalau itu, biar itu yang menghibur kita. Karena itu adalah bagian juga dari firman Allah. Jadi kalau Anda menderita, itu adalah bagian dari firman Allah. Ya, walaupun Anda tidak pernah bercita-cita. Apa cita-citamu? Saya ingin menjadi orang yang paling menderita. Amin. Walaupun itu tidak pernah menjadi cita-cita seseorang. Tetapi melalui prinsip Alkitab ini bahwa penderitaan juga bagian daripada firman Allah. Jadi ini pun harus dikenakan dalam hidup kita. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur,
maka hal itu adalah untuk menghiburan kamu. Jadi sama seperti mereka menderita dan dihibur, hal yang sama demikian pun kita. Ketika kita menderita, maka tidak akan penderitaan selamanya. Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan. Tapi sabarlah di dalam menanti penghiburan itu. Amin. Lihat, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, bagian datang dari firman Allah, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Jadi sama seperti Yesus mati, kita pun harus mati. Maka sama seperti Yesus Kristus bangkit, maka kita pun akan dibangkitkan. Itulah penghiburannya. Dan itu sudah dibuat nyata hari-hari ini melalui kedatangan Tuhan. Di tangan kanannya ada gulungan kitab yang terbuka. Amin. Melalui misteri ketujuh guru yang ada terkandung di dalam meterai itu, menyingkapkan kebenaran-kebenaran. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sampai kita memakan, sambil kita memakan dan menerima, meminum, memakan itu semuanya, kita sedang menantikan penghiburan sampai penuh genap. Amin. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa. Lihat, di sini istilahnya seperti tidak ada lagi yang bisa menolong. Ya, selain mereka menunggu jawaban dari Tuhan. Tidak ada yang bisa lagi. Kalau ingin sebenarnya sesama, tidak ada yang bisa. Ya, juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Anda pahami di sana? Tentang hal-hal itu. Bahwa Anda jangan percaya bahkan terhadap pikiranmu sendiri. Nabi ajarkan itu. Jangan dalam pikiran dan percaya pada pikiranmu sendiri. Ya. Tapi hanya kepada Allah. Orang-orang Anda itu untuk terjadi pada dirimu secara lahiriah? Tidak. Hari-hari ini Anda harus tahu apakah Anda sudah dirimu dari antara orang-orang mati, dari antara orang-orang yang tak mengharapan orang yang kepada putus asa. Tadi Paulus berkata hampir. Amin. Lihat, kepada orang yang tak berharap, pada orang yang putus asa. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita masih ada pada kondisi itu? Sementara kita sudah menerima pesan di akhir zaman, kita menerima datang dari sorga, gulungan kitab yang terbuka di tangan kanannya, kebenaran-kebenaran yang sendiri berbicara, dan teruskan oleh saudari hari yang ke-8. Amin. Kembali kepada hari yang pertama. Apa itu? Jadilah terang. Terang terbit di dalam hati setiap orang percaya. Menghidupkan benih-benih sampai akan berbuah. Seperti yang dikatakan, di mana Anda harus memiliki buah-buah Roh Kudus. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami,
bahwa ia ketika ada soalan, Anda harus tahu bahwa ada jawaban. Anda tidak boleh putus asa dan bahwa Tuhan akan setia. Amin. Sama seperti kepada para nabi, seperti kepada Ayub, seperti kepada tubuhnya, dirinya sendiri. Dia bangkitkan. Anda pun akan dibangkitkan dari setiap persoalanmu. Amin. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, amin, haleluya, itu antara 5 jawatan dengan umat, itu adalah antara orang-orang kudus, itulah lebih dalam. Antara orang-orang kudus, hubungan itu kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan.